close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Berliana Sari dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana sih penerapan dari demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, mari kita ketahui apa sih demokrasi liberal itu. Teman-teman tahu nggak apa dari pengertian dari demokrasi liberal? Yang pertama yaitu pengertian demokrasi liberal. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramos yang berarti rakyat dan kratos atau krates yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara liberalisme adalah suatu ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa keterbatasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, hak-hak individu dan kekuasaan pemerintah dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk dan pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti yang tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal sendiri pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan John Jacques Rousseau. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Setelah dibubarkan nyaris sejak tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut sebagai masa demokrasi liberal. Indonesia pada awalnya dibagi 10 provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen, yaitu DPR. Sistem politik pada masa demokrasi liberal tersebut juga telah mendorong lahirnya partai-partai politik karena dalam sistem kepartaian mengenai sistem multipartai. Demokrasi liberal berlangsung selama hampir 9 tahun. Dalam kenyataannya, rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret mengenai pembubaran konstituante
dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan kebangsaan Indonesia. Menurut Herbert Feit, selama berlakunya sistem parlementer, terdapat hal-hal negatif yang terjadi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana akibat masa kerja kabinet rata-rata pendek. Yang kedua, meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemilu yang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 hingga tahun 1955. Yang ketiga, kebijaksanaan beberapa Perdana Menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Selain itu, Herbert Feit juga mencatat beberapa hal positif dalam pelaksanaan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan atau RMS dan DITII di Jawa Barat. Yang ketiga, pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah. Yang keempat, Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional karena berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada April 1955. Yang kelima, pers mendapatkan kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam pemberitaan serta hadirnya kritik dari pers, terutama dalam kolom, kartun, dan pojok. Yang keenam, badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya. Yang ketujuh, hanya terdapat sedikit ketegangan di antara umat beragama. Yang kedelapan, minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit bagaimana sih kehidupan politik pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Hasil konferensi meja bundar pada 2 November 1949 di Den Haag melahirkan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Setelah itu diangkatlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan perdana menteri yang pertama dan dibentuk pula kabinet. Namun pada Agustus 1950 dibubarkan karena sebagian negara-negara federal Belanda membubarkan diri dan menginginkan kembali ke pengakuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan Undang-Undang Dasar NKRI yang kemudian lebih dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sehingga pada periode ini bentuk negara Indonesia yang semula federal beralih pada bentuk negara kesatuan, di mana kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat dan menganut sistem pemerintahan parlementer. Tetapi praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu kabinet yang pertama yaitu Kabinet Nasir, yaitu berlaku dari tanggal 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Program kerja Kabinet Nasir yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban, menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, mengusut perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi. Hasil kerjanya yaitu yang pertama, memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Yang kedua, masuknya Indonesia menjadi anggota PBB, dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda. Kegagalan dari kabinet ini yaitu gagalnya perundingan dengan Belanda tentang masalah Irian Barat, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada Kabinet Nasir di parlementer. Kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Sukiman yang berlaku pada tanggal 20 April 1951 sampai 1952.
Program kerjanya yaitu penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperjuangkan keamanan dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani. Yang ketiga, mempersiapkan segala usaha untuk pemilu. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia. Hasil kerja dari Kabinet Sukiman yaitu banyaknya hambatan dalam Kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Hambatannya antara lain kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya perseteruan antar berbagai elemen politik, dan adanya permasalahan dengan politik luar negeri di Indonesia. Kegagalan dalam kabinet ini yaitu kegagalannya meliputi dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan pemerintahan Amerika Serikat. Kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Wilopo pada tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Program kerja dari kabinet ini yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, keamanan rakyat. Yang ketiga, berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik negeri yang bebas dan aktif. Hasil kerja dari kabinet ini yaitu kabinet ini menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Antara lain, yang pertama, munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Yang kedua, adanya konflik di tubuh Angkatan Darat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Yang ketiga, adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Kegagalan dari kabinet ini sendiri yaitu dengan adanya hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah bernama Serikat Tani Indonesia dan diakhiri dengan pengembalian mandat oleh Wilopo. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Program kerja dari kabinet ini yaitu mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahun 1955. Yang kedua, mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian di dunia. Hasil kerja dari Kabinet Ali I yaitu disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu. Yang kedua, suksesnya pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, membaiknya hubungan dengan Cina. Kegagalan dari kabinet ini yaitu memperjuangkan Irian Barat dalam negara Indonesia, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A.H. Nasution digantikan oleh Bambang Suge. Selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program kerjanya yaitu memerintahkan posisi militer untuk mengangkat Mr. Djo Kordikusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. Yang kedua, melaksanakan pemilu secara baik, maksimal dan mungkin. Yang ketiga, mengangkat kembali Nasution sebagai KAASD pada 28 Oktober 1955. Hasil kerjanya yaitu diselenggarakannya pemilu tahun 1955. Yang kedua, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasilnya menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalannya itu banyak perseteruan antara pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali II, yaitu tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Program kerja Ali II yaitu memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia, mempercepat proses pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri, serta menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara. Yang keempat, mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Hasil kerjanya yaitu ditandatanganinya Undang-Undang Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno,
beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegagalannya yaitu munculnya sentimen anti-Cina dalam masyarakat, munculnya kekecewaan pemerintah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintahan dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Selanjutnya yaitu Kabinet Juanda atau Kabinet Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Program kerjanya yaitu pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan republik, memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan kembalian Irian Barat ke wilayah Indonesia, mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya yaitu dibentuknya Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang bergabung dalam non-partai, pembersihan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keamanan negara. Ditetapkannya peraturan kelautan tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Kegagalannya itu terjadi banyak pemberontakan separatis di daerah-daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini. Pada masa Kabinet Sukiman, salah satu perubahan kehidupan ekonomi yang terjadi adalah adanya proses nasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan. Proses nasionalisasi ekonomi itu menyangkut 3 bidang. Yang pertama, pembentukan Bank Negara Indonesia. Sebelum dilaksanakannya nasionalisasi Dejavasbank, terjadi proses pembentukan Bank Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama Indonesia dan dikukuhkan di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 atau 1946. Proses itu terjadi pada tanggal 5 Juni 1946. Yang kedua, nasionalisasi Dejavasbank menjadi Bank Indonesia. Setelah Bank Negara Indonesia terbentuk, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2, 4 atau 1951 yang berisi tentang pelaksanaan nasionalisasi Dejavasbank menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang ketiga, pemberlakuan OEng Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi mata uang Republik Indonesia dengan menukar mata uang Jepang ke mata uang Indonesia yang disebut dengan OEng Republik Indonesia atau ORI. Proses itu terjadi pada tanggal 1 Oktober 1946 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 17 atau 1946 dengan Undang-Undang Nomor 19 atau 1946. Kondisi masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan berangsur-angsur membaik. Kebijakan pemerintah untuk mengajak rakyat Indonesia agar menabung di bank menjadi awal sehatnya kondisi perekonomian bangsa. Pada masa demokrasi liberal, proses nasionalisasi ekonomi Indonesia tidak berjalan mulus karena konflik kepentingan politik antar kelompok di dalam tubuh konstituente dan parlemen. Berbagai kebijakan pada masa demokrasi liberal menunjukkan hal itu. Contohnya, proyek nasionalisasi ekonomi pada masa Ali II menekankan nasionalisasi sektor perekonomian dan mendukung tumbuh kembangnya para pengusaha pribumi. Proses nasionalisasi sektor perekonomian itu merupakan salah satu upaya dari pemerintahan Kabinet Ali I dalam meningkatkan taraf perekonomian bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada masa kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangannya yang menghadangnya cukup berat, yaitu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah melaksanakan Gunting Sarifuddin. Akibat dari perang kemerdekaan selama 5 tahun, perekonomian di Indonesia terbengkalai dan kacau sehingga Menteri Keuangan Indonesia Sarifuddin Prawinegara mengeluarkan kebijakan snaring atau pengguntingan uang dengan tujuan menyehatkan keuangan negara.
Dari kebijakan tersebut, uang kertas dengan nilai 5.000 ke atas dinyatakan bernilai setengahnya. Sebagai tindak lanjut dari pengguntingan uang tersebut, dikeluarkan uang kertas baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar 200 juta. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir dan direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia dengan memberi bimbingan, bantuan kredit, serta kesempatan bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional. Program ini dimulai pada tahun 1950. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintahan Belanda. Hal itu menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi The Javans Bank adalah untuk menekankan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Alibaba. Pada pemerintahan Kabinet Ali I, Menteri Perekonomian Mr. Ishak memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama sistem Alibaba. Sistem ini merupakan dengan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha non pribumi atau khususnya Cina yang diidentikan dengan Baba. Sistem ini bertujuan mendorong tumbuh dan kembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Alibaba tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan para pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha non-pribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Selanjutnya yaitu kebijakan devaluasi nilai mata uang rupiah. Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi nilai mata uang 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap uang simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun kebijakan ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu sistem mengeluarkan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau DEKON dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem ekonomi terpimpin. Namun dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi efisien. Sektor ekonomi yang ditandatangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat tergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa Ali II, pemerintah membentuk Badan Perencana 5 tahun Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini menyusun RPLT yang direncanakan akan terlaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 yang disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Selanjutnya yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan. Masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat diteratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP.
Tujuan diadakannya Munaf adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit akhir dari masa demokrasi liberal di Indonesia. Kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah dirongrong sejumlah pemberontakan menjadi tambah gawat. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan konstituante dalam merancang sebuah undang-undang dasar bagi Indonesia adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante. Selain itu, terdapat pula berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing kelompok politik di dalam tubuh konstituante. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan ini terutama didukung oleh kalangan militer. Dukungan kalangan militer terhadap dekret presiden tersebut karena sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi beberapa keputusan, yaitu konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Republik Indonesia, membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia berakhir dan beralih pada demokrasi terpimpin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.